Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, Shalom. Kita jumpa kembali lewat Khotbah Kristen MS Ministry Channel. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan setiap kami ya Roh Kudus, sehingga apa yang kami dengar dapat kami lakukan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atasku di situ. Puji Tuhan. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengambil waktu yang lebih lama untuk membaca perikop ini ya, dari ayat 17 sampai selesai. Baik, hidup dengan banyak orang di sekitar kita membuat kita mengerti bahwa setiap orang berjuang untuk dirinya masing-masing. Tak terkecuali berjuang untuk melepaskan diri dari dosa, dari keterikatan, dan ketika seseorang sudah hidup di dalam dosa, maka hidupnya akan terikat dan sangat sulit terlepas jika tidak ada keberanian yang cukup untuk lepas darinya. Dunia di mana kita hidup sekarang ini sudah sangat kompleks dengan hal-hal yang menjerumuskan manusia, termasuk kita sebagai orang-orang yang percaya, tanda kutip. So, bagaimana kita harus melepaskan diri dari dosa dan keterikatan tersebut? Saya coba membagikan buat saudara-saudara sekalian, ada 5 cara yang harus kita lakukan untuk lepas dari dosa dan keterikatan. Pertama, pastinya kita harus datang kepada Tuhan. Jangan ragu untuk datang kepada Dia. Apa motivasi kita untuk datang kepada Tuhan? Ya pastinya kita ingin mengakui semua kekeliruan kita, kesalahan kita, dan dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita harus percaya dengan kesungguhan hati bahwasanya hanya Tuhan yang kita sembah, yang selalu terbuka dengan lembut dan dengan senang hati menyambut kita untuk kembali dalam pangkuannya. Dan hal yang kedua, pastinya kita harus bertindak. Jangan hanya berharap Tuhan memulihkan, tetapi kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Kita melakukan pembiaran terhadap diri kita. Masih berteman dengan orang-orang yang culas, yang tidak suka dengan peraturan, hanya suka-suka saja, maunya bebas, mau berbuat apa saja, is okay. Dan ini hidup saya. Saya berhak atas hidup saya sendiri. Nah, belum melepaskan diri dari komunitas-komunitas yang tidak baik. Masih sangat rapuh. Bahkan ada juga orang-orang tertentu yang sulit keluar dari komunitas tersebut. Bisa jadi karena sangat menguntungkan, artinya memberikan profit, memberikan benefit. Padahal sudah jelas dilakukan di dalam sana adalah bisnis-bisnis kotor yang menjerumuskan orang lain, merugikan orang lain, menyengsarakan orang lain, dan merasa tidak mampu bila ditinggalkan oleh teman-teman, tidak mau kalau dibilang cemen atau hal-hal lain. Dan hal yang ketiga, untuk melepaskan diri dari keterikatan adalah kita harus memiliki komitmen. Ya pastinya komitmen untuk diri sendiri. Karena orang lain hanya bisa menegur, menasehati. Tetapi yang sesungguhnya yang punya keputusan adalah diri kita sendiri. Orang tua kita tidak bisa menjaga kita 24 jam. Orang-orang yang peduli dengan hidup kita juga tidak punya cukup energi untuk memperhatikan kita. Mereka juga pasti punya pergumulan-pergumulan masing-masing yang harus mereka selesaikan. Mulailah konsekuen dengan semua tindakan yang kita ambil. Harus berani berbuat dan harus berani bertanggung jawab.
harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan terus memohon kepada Tuhan. Jangan berharap semua pasti instan. Saat saya sudah berserah kepada Tuhan, semua akan baik-baik saja. No way. Hidup dalam keterikatan dosa tidak hanya dialami oleh mayoritas anak-anak muda di luar sana yang masih mencari jati diri, tetapi banyak juga oleh hamba-hamba Tuhan yang seharusnya sudah menjadi teladan, sudah seharusnya menjadi panutan, dan bisa kita istilahkan sudah menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Namun kenyataannya kita bisa melihat, mendengar banyak juga yang ada dalam posisi ini, masih dalam keterikatan. Jatuh bangun sebagai manusia biasa itu adalah hal manusiawi. Tetapi jangan kita akhirnya ada dalam kondisi yang terselubung itu, di mana kebebasan yang membelenggu. Merasa sudah berada pada posisi yang nyaman dan sudah merasa aman. Dan hal yang keempat, pastinya kita harus ikut dengan yang namanya proses. Berjuang itu tidaklah mudah ya saudaraku, apalagi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Proses mengalihkan diri dari hamba kuasa kegelapan menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan, itu tidaklah mudah. Pastinya saudara dan saya pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya. Orang yang menganggap mudah pastinya tidak memahami fenomena ini, sebab ia tidak pernah mengalami dan tidak pernah bergumul di luar sana. Jadi selama ini pemahaman kita adalah setelah kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, maka semuanya running well, selesai dengan finishing well. Dan sudah tidak ada upaya lagi untuk maksimal, untuk lebih dan lebih lagi. Yang penting ke gereja, yang penting beretika, yang penting tidak merugikan orang lain, yang penting semua pasti Tuhan tolong. Saudaraku, setelah kita masuk dalam cengkraman kegelapan dan kita berakhir dengan kemenangan, maka berikutnya kita harus masuk lagi ke dalam penjaranya Tuhan. Ya, kita harus punya nurani, kita harus punya simpati, empati, punya sesuatu untuk terbeban, untuk menolong orang lain. Dan pastinya kita harus memiliki belas kasihan. Hal yang kelima, singkat padat. Bagaimana cara melepaskan diri dari keterikatan dosa yang membelenggu? Mulai sekarang bertobat, berbaliklah, dan menjadi saksi. Puji Tuhan. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu pada hari ini buat kami. Berkati setiap kami dengan pemahaman-pemahaman ilahi daripada Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, namun kami juga menjadi pelaku-pelaku yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berjuang, kami terus mau maksimal untuk melepaskan keterikatan-keterikatan dosa dalam hidup kami. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.